Nah, di waktu malam ini lah guys lah mulai kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa kita hindari mungkin. Ini pas gue posisi udah di pos 2 pengen ke pos 3 guys. Dan Pit, cepetan jalannya. Dia bilang, ada apaan emang Pleng? Gue ngomong gitu ke Kampleng. Ada apaan emang Pleng? Udah gak apa-apa jalan aja cepet. Dia kayak panik juga lah si Kampleng tuh. Jadi posisi kan dia paling belakang tuh guys. Pas itu, pas turunan ada Mbak Kunti guys. Jadi di situ makanya dia langsung nyuruh gue cepet-cepet guys. Di situ dia bener-bener setelah itu tuh diem mulu guys dia. Ada juga guys di sini guys bisnisnya pas di basecamp kan kayak dijelasin gitulah. Jadi di sini katanya ada yang hilang apa itu ya? Orang luar. Iya, orang luar ya. Kan ya, ya ada yang hilang guys di situ belum ketemu sampai sekarang apa ya? Iya betul. Sampai sekarang belum ketemu di situ. Itu gua ke situ itu jam 5-an guys, gua baru 4 tuh. Dan gua bercanda-canda tuh guys di situ gua panik juga. Gua kan airnya tuh dia jadi di sumber panik itu kecil aja ya. Kecil ya kayak mata air lah gitu, kayak mata air kecil gitu. Kadang kita ada sebenarnya ada paralonnya juga. Cuman posisi kemarin kan gue juga nggak tahu kan udah ngambil air gitu, gue suruh ngambil air dan sebagian juga mendirikan tenda gitu. Udah lah bagi-bagi tugas lah intinya kita juga bagi-bagi tugas. Dan gue juga nggak tahu mungkin di sana yang setahu gue sebelum gue naik sama lu itu ada paralon kecil dan gue ngambil di situ. Memang ya lama banget gitu. Iya lama kecil kecil banget. Ya kecil. Nah akhirnya kita ngisi sekitar 10 botol mah ada tuh guys. 10 botol ada Pit ya? Banyak ya? Iya kurang lebih lah. Kurang lebih segitu. Akhirnya selesai langsung tuh itu udah mulai pengen azan maghrib guys. Gue langsung ngebut ke tenda lagi. Akhirnya anak-anak pada masak lah, kita masak-masak, kita makan-makan enak guys. Kita buset makanan di gunung ala Kopelo deh kayak makan di restoran gitu ya. Buset dah. Ya, terjamin lah. Terjamin ya. Oke, terjamin guys. Nah, kita langsung tuh makan. Setelah kita makan, kita tidur guys. Tidur tuh jam 8-an aja. Baru tuh tidur aja. Kalau kemarin tidur sih udah mungkin ada sebagian dari teman-teman karena kita kan beda tenda juga. Iya, beda tenda ya. Kemarin tuh ada 3 tenda. 3 tenda. Jadi di mana tenda gue sih yang gue tahu teman-teman gue masih belum pada tidur sampai jam 10. Ya, sampai jam 10 karena gue juga harus menyiapkan peralatan yang harus dibawa nanti saat summit. Jadi gue juga nggak tahu untuk di tenda masing-masing teman gitu yang beda tenda sama gue. Ya mungkin mereka udah sebagian ada tidur juga, ada yang belum juga pak ngobrol-ngobrol ya kan, ngopi nyantai gitu ya. Gue juga nggak tahu, cuman ya jam 10-an lah kalau tenda itu ya. Tenda gua, ya. Nah kalau tenda gue tuh jam 8 udah kalian semua guys. Langsung jam 8 langsung tenda gue jam 8 udah tidur. Setelah jam 11-an tuh bocah udah lagi pada pules. Gua tuh tenda bangun semua tuh guys karena ada suara cewek. Suara cewek tuh kayak gitu, telakan gitulah, kayak gimana ya, suara orang kesurupan gitulah. Akhirnya gue bangunin tenda-tenda yang lain tuh guys, tenda hijau, tenda yang lain juga gue bangunin. Kita bangun semua tuh guys, kita keluar. Nah ternyata si cewek ini kesurupan guys. Gue nggak tahu itu kesurupan apaan. Akhirnya si Jo ini coba buat udah santai, nggak usah dipikirin. Akhirnya kita masak. Nah di situ tuh guys, gue jadi kepikiran sama omongan si Kampleng juga tuh guys, yang dia ngeliat Mbak Kunti gitu ya, Mbak Kunti. Akhirnya gue mencoba untuk positif lah, ya kan, kita positif. Akhirnya setelah kita masak, kita makan, jam 12 malam itu kita langsung pengen OTW ke puncak Mahameru guys. Kita OTW summit. Jam 12 malam itu kita OTW summit, targetnya itu berapa jam Jo? 5 atau 6 jam Jo? 6 jam. 6 jam, targetnya itu kita jam 6 udah sampai puncak guys. Sampai puncak Mahameru. Kayaknya kita jalan semua tuh, aduh kelompok. Banyak sih guys itu, banyak kelompok juga yang jalan di situ. Kita jalan jam 12 malam itu, kita bercanda-canda lah. Di jalan ini kita bercanda-canda. Nah, akhirnya kita keluar tuh ke Arcokodo aja ya? Batas vegetasi. Ya, batas vegetasi itu Arcokodo. Di Arcokodo ini langsung tuh guys tuh udah kebuka semua lah. Kan katanya kalau di OTW Mahameru itu, OTW Puncak Semeru itu
kita naik 1 langkah turun 2 langkah gitu guys. Jadi tanjakannya kacau lah di situ lah guys lah. Nah abis itu gue jalan tuh guys, di situ gue jalan terus sama bocah. Akhirnya Ijo sama yang lain-lain nih bercanda-canda. Gimana Jo pas waktu itu Jo? Lu Jo? Iya, jadi pas di Arkopodo, nah, kebetulan kita sempat istirahat Istirahat ya. sempat nge-break di yang namanya sebelum jembatan Blank 75. Iya, Blank 75 itu memang untuk jalur yang harus kita lewati, yang harus kita tapaki nih untuk ke depan itu benar-benar apa ya, jalur setapak lah kurang lebih ya 2 jengkal lah, kurang lebih 2 jengkal. Dan memang di situ juga kanan kiri kita memang udah jurang. Dan untuk tekstur tanahnya, daratannya dia pasir bebatuan. Ya kan mungkin di situ kita benar-benar harus ekstra hati-hati gitu kan. Artinya kita kalau misalkan kita kepleset sedikit aja udah nyawa nih taruhannya gitu kan. Yaudah akhirnya di situ coba buat satu-satu jalan, cuman nggak terlalu jauh juga ya, mungkin semeter lah gitu, agar juga kan kita biar bisa nolong juga kalau misalkan terjadi apa-apa gitu. Ya udahlah, akhirnya kita naik bareng-bareng sampai sekitar setengah jam kemudian ini anak-anak lama-lama terpecah nih, jadi 3 kelompok. Karena di situ benar-benar yang namanya mental gitu kan, itu benar-benar banget diuji gitu kan. Karena yang tadi lu bilang tadi, naik sekali turun sekali gitu kan, naik sekali turun 2 kali gitu. Dan itu memang sempat gue rasain juga gitu kan, ya istilahnya kita naik sekali turun sekali, capek banget kan, berarti ya turun dong kalau tiap hari kayak gitu turun ya. Ya memang di situ juga ada trik-triknya juga sih. Ya triknya nanti kalian ikut kita aja lah ya, kalian ikut kita aja lah. Ya, lanjut. Nah abis itu di situ anak-anak lagi pada ngelongkok santai tuh, lagi pada istirahat. Gue bilang nih ke Jo, gue jalan pelan-pelan ya. Akhirnya gue jalan pelan-pelan tuh. Gua, Paldi, sama si Capri ada tuh bertiga tuh, gua jalan pelan-pelan guys di situ. Jadi di situ tuh udah mulai pencal lah guys. Di situ guys, gua udah pencal sama anak-anak. Gua bertiga ini jalan pelan-pelan guys. 3 kelompok yang hijau maksud tadi itu guys. Salah satunya ini ada kelompokku guys. Jadi kelompokku ini paling depan guys, ada gua, Paldi, sama Capri. Nah di kelompok kedua ini ada Apit, Bongo, si Padel, Diki sama Belel. Nah di kelompok terakhir ini si Ijo guys, Ijo, Kampleng sama Bibi ini dia di paling belakang aja itu ya. Ya di paling belakang. Abis itu di situ gue jalan terus tuh guys di situ guys. Karena kan gue juga nggak tahu nih posisi teman-teman yang di bawah gimana. Karena posisinya di situ emang bener-bener dingin banget guys. Mau nggak mau tuh gue harus jalan pelan-pelan. Karena kalau gue diem lama-lama bisa hipo gue yang ada guys di situ. Akhirnya gue jalan pelan-pelan. Pas waktu itu gue lagi jalan nih guys. Jadi di kelompok 2 ini ternyata ada kendala guys, ada masalah lagi tuh. Nah gimana Pit lo yang di kelompok 2 tuh Pit? Itu di saat kita lagi istirahat tuh, emang istirahat nih kan kita madepnya ke belakang. Seharusnya kan istirahatnya kita diri, madep ke depan. Kalau kita orang kemarin madepnya ke belakang. Itu tuh sebenarnya nggak boleh, nggak disarankan lah ibaratnya mah. Ya gue juga lagi istirahat tuh, namanya capek kan istirahat, nggak fokus juga. Di situ udara pengap sekali lah, dingin. Debu kemana-mana. Ya udah, dari atas gue denger emang batu sih, ada yang bilang batu gue bilang. Yang lain pada geser ke kanan, gue ke kiri. Pas gue madep ke depan, tiba-tiba depan gue udah pada batu. Batunya lumayan juga, segede bola dah. Kacau. Itu batu kali gitu ya Pit ya? Kurang tahu dah batu apaan, pokoknya gede deh. Itu untungnya di situ gue cuma disenggol, nggak. Kalau misalkan ditubruk, habis gue mati. Iya di situ. Untungnya cuma nyenggol sih, itu gue shock lah, kaget, jadi kagak bisa jalan. Itu lu nyenggolnya di mana Pit? Waktu itu di dengkul ya? Iya pas banget itu nyenggolnya di dengkul. Yang buat gue shock lagi, itu batunya itu aduh gimana, susah juga sih ceritain batunya. Kalau dibilang gede ya gede, kalau dibilang kecil ya kagak juga, gede itu batunya. Ya terus pas di situ tuh lu gimana Jo, langsung tuh Jo pas dia kena? Soalnya kan gue juga nggak tahu nih guys, karena gue di atas. Nah gimana Jo? Nah jadi sebenarnya pas di situ juga posisinya gue juga belum mengetahui gitu kan siapa si korban yang dikena batu. Karena
untuk pendengaran gue sendiri nih, gue cuma mendengar awas batu aja gitu. Jadi gue mendengar awas batu rock gitu kan, kodenya kan rock kalau nggak Iya, salah. betul. Awas rock gitu, oh batu. Akhirnya gue juga tengok kan lagi jalan, gue tengok ke atas, nah itu batu nyampe benar-benar di samping gue. Waktu itu kan posisi gue di belakang. Nah di situ ada gue, Frank sama si Haris. Nah kebetulan si Haris ini posisinya memang benar-benar lemah banget gitu kan, tapi tetap gue harus menyemangatin teman gue gitu kan ya, karena mau gimana lagi, kita ini udah benar-benar tuh 70% lah kita mau nyampe puncak gitu. Udah akhirnya pas di situ kejadian rock itu gue mikir lah, dan gue juga ngeliat sendiri batu yang ngelukain lu tadi gitu kan, padahal gue juga belum tahu yang terluka itu siapa. Ternyata di situ ada teriakan di bagian tengah, maksudnya di kelompok tengah ada panggil nama gue, Jo. Gue kata kenapa? Si Apit kena batu. Blank, otak gue bener-bener blank, karena apa ya kan, batu yang segede itu tuh bener-bener gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, deng, buset batunya gede banget bang, gue bilang. Satu lagi tambah si Beler kalau nggak salah yang teriak tuh ya kan, Jo Apit kena batu. Beh, di situ gue lari sekuat mungkin nih kan, tadi gue capek gue lari sampai gue capek nggak nyampe, padahal capek udah gue jalan ya kan. Gue tanya si Apit nggak kenapa-napa, kagak, masih bisa diri kata dia. Yaudah pinggirin aja dulu, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya dipinggirin, istirahat, kasih minum. Nah di situ memang ada beberapa teman juga yang mungkin shock gitu kan, melihat sampai nangis gitu kan, si Beler juga nangis, Bomon juga nangis gitu kan. Ya berkata ya gue juga jadi ikut sedih gitu kan, yang dimana gue tadinya juga pengen banget gue puncak gitu kan, cuma kayak gimana lagi. Udahlah, mungkin ini cobaan gue yang kedua untuk nggak bisa nembusin ke puncak Mahameru. Akhirnya di situ gue tanya lagi kepada si korban Apit. Untuk Apit sendiri gue tanya, Pit, lu masih kuat apa enggak? Apit jawab, Iya, wah emang segitu gimana? Dibilang lemes ya lemes, dibilang kuat ya gimana? Udah shock dah, itu mah bukannya masalah tenaga lagi, udah shock gitu. Panik. Nah, cuman di sini Panik, yang itu gua panik. mengetahui si Apit, dia sedikit gak enakan gitu kan, dia mau melanjutkan tapi dia ngeliat kondisi dia masih lemah gitu kan. Nggak bisa Cuman jalan, kalau gitu dia? iya sok kalau nggak bisa jalan gitu kan gitu. Nah, terus posisinya juga dia masih lemah, gua ngeliat dengkulnya juga kayaknya masih getar gitu kan. Ya udah akhirnya di situ gua coba naungin juga gitu kan. Ya udahlah, gini aja, lebih baik kita berhenti di sini. Dan gua ngutus 2 orang waktu itu, si Ferry dengan si Diki untuk menyusul si bagian kelompok 1. Tolong lu jemput temen lu yang di sana, kasih kabar ke sini gitu kan, kasih kabar bahwasanya di sini ada insiden, gua bilang gitu. Udah akhirnya gua utus dia buat jemput teman-teman. Ternyata untuk si Diki dan si Kampleng hanya dapat 2 orang, yaitu si Capri dan si Paldi. Dan untuk yang 1 orang ini begitu dia turun, dia laporan lagi kan ke gua, Pak, si Adam lepas, nggak tahu kemana, kayaknya dia lanjut puncak sendirian. Nah udah gue tanya lagi kan sama teman gue lagi, si Capri dan si Paldi. Mereka juga kehilangan informasi di situ. Udahlah akhirnya, udah untuk masalah Adam itu biar urusan gue bilang gitu. Sekarang kita coba gotong Apit dulu nih, kita rangkul. Jadi posisi saat itu memang orang-orang masih berlomba-lomba untuk naik ke puncak gitu kan. Masih rame. Sedangkan gue di sini ya gue cuma bisa sedih aja gitu kan. Iya. Karena kan yang kena korban temen gue sendiri gitu. Ya udah akhirnya mau gimana lagi, terpaksa gue harus evakuasi teman gue yang 1 ini, menyelamatkan untuk ke tenda. Nah, cuman begitu kita mau turun, ini yang tadinya kita dapat cerah dam ya kan, cerah, dikasih langsung mendung, kabut turun. Langsung Jarak pandang Ada kita aja 5 kecil meter, banget lah. 5 meter aja ini nggak kena headlamp kita aja ini, kadang nggak kelihatan jalur, Ngeblur, ngeblur. Wah gila, akhirnya di situ gue coba pakai 2 senter buat ngebuka jalur gitu kan. Kalau dia buka jalur, maksud gue juga kan yang harus kita lewatin ini kan masih tanah pasir Iya, nih. masih tanah. Takutnya kan yang namanya kita terburu-buru gitu kan, namanya pasir kan ngeblosor gitu kan, maksudnya turun terus gitu kan. Nah, akhirnya gue hati-hati ya, karena masih yang gue ingat itu zona blank itu masih di depan gitu kan. Nah gue takut itu aja sih, zona blank. Ketika dia udah nyampe di Arkopodo, dan kita juga udah
jembatan apa sih namanya, zona blank ya, Zona blank tuh yang zona blank 75 Iya, ya, zona blank. itu zona blank. Udah ngelewatin itu dan gue coba skip di situ ya kan, coba berhenti break untuk nunggu lu. Waktu itu nunggu lu sampai benar-benar semua pendaki pada turun waktu itu. Udah akhirnya dapat sekitar jam setengah 5 atau jam 5, gue coba buat mutus teman-teman lagi. Udah sebagian lebih baik bawa Apit turun ke tenda. Nah di situ gue masih nunggu lu, ada gua, Kampleng Beler bertiga. Dan di situ alhamdulillahnya gue masih ditemenin sama ranger orang Jambi waktu itu, teman sama orang Jambi, kalau nggak salah namanya Bang Aldi, orang Jambi Bang Aldi. Udah di situ kebetulan mereka juga lagi ada ini open trip, juga. Di situ kita ngobrol-ngobrol lah gitu kan, ngobrol-ngobrol. Nah ternyata dia juga di situ memiliki HT juga kan di kelompok open trip lain gitu kan. Nah di situ gue coba buat minta tolong lah gitu, minta tolong sama Bang Aldi, tolong dong kontakin rekan lo yang masih di atas, coba tolong cariin temen gue yang masih hilang di atas gitu kan. Nah, akhirnya di situ Bang Aldi pun menanyakan gitu untuk ciri-cirinya apa aja bro, kata dia. Gue sebutkan lah di situ, waktu gue sebutkan sudah dapat kabar bro, temen lu nggak kelihatan, udah dicari di sekeliling puncak Mahameru gitu kan.